Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Salah satunya yaitu coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Pada siang hari ini saya sudah bersama dengan rekan saya, Bapak Ali Anwar. Beliau ini adalah guru agama Islam di SD Negeri Sawah-Besar 01. Selain itu, beliau juga guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Semarang. Baik Pak Ali, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Siap. Pada kesempatan kali ini saya meminta bantuannya Pak Ali untuk menjadi objek dalam observasi supervisi akademik. Di mana nanti sebelum menuju ke observasi supervisi akademik, kita akan melaksanakan percakapan atau coaching pra-observasi terlebih dahulu. Di mana tujuan kita coaching ini nanti diharapkan ketika Pak Ali melaksanakan supervisi akademik, Pak Ali bisa lebih siap dan tujuan pembelajaran yang akan Pak Ali sampaikan nanti bisa tercapai. Siap Pak Ali? Oke. Sebelumnya, sebelum masuk ke observasi untuk coaching ya Pak Ali ya, saya pengen tahu dulu perasaannya Pak Ali mendengar akan di supervisi itu bagaimana? Yang pertama tentunya kaget ya, karena mendadak rasa informasi besok mau supervisi, memang kaget. Yang kedua saya merasa senang karena apa? Dengan adanya supervisi, mungkin nanti ketika saya melakukan proses pembelajaran ada kekurangan dalam proses pembelajaran bisa saya benahi sesuai dengan apa yang harus saya lakukan ketika dalam proses pembelajaran ini. Saya sangat berterima kasih dengan Bu Ririn karena adanya supervisi akademik ini, mudah-mudahan saya dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki sehingga pembelajaran dapat berdampak pada siswa didik. Baik, terima kasih Pak Ali yang sudah bersedia untuk menjadi objek dalam supervisi akademik hari ini. Nah, selanjutnya Pak Ali, ketika nanti Pak Ali akan melaksanakan pembelajaran, itu kira-kira tujuan pembelajaran Pak Ali. Oke. Untuk besok itu saya melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Di kelas 5 itu materi yang sampai hari ini yaitu di materi bab 3 berkaitan dengan perilaku terpuji. Adapun tujuan dalam pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku terpuji atau yang dalam subbab ini menerangkan tentang saling menghargai itu dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya sehingga di dalam keseharian entah itu baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga, peserta didik dapat mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupannya sehingga kehidupan peserta didik akan menjadi lebih indah dan lebih bahagia. Adapun tujuan yang kedua yaitu meyakini bahwa peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang ada pada dirinya sebagai bentuk khalifah atau ciptaan Allah di muka bumi ini, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sifat-sifat khalifah itu seperti apa. Nah, itu tujuan dari pembelajaran itu. Terima kasih Pak Ali. Jadi Pak Ali pada pembelajaran supervisi nanti itu akan mengangkat materi yang sikap-sikap terpuji itu ya Pak. Iya. Nah, dari materi yang Pak Ali sampaikan maupun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, untuk area pengembangan yang tidak dicapai khususnya untuk peserta didik itu nanti ingin seperti yang bagaimana? Oke, siap. Untuk titik fokusnya di dalam pembelajaran, saya lebih menekankan kepada saling menghargai itu. Karena apa? Karena kalau siswa atau peserta mampu menghargai satu sama lain, maka kehidupan mereka akan jadi indah, akan lebih bersemangat dalam hidup. Karena apa? Saling menghargai
banyak teman, mudah bergaul, itu yang diharapkan. Sehingga peserta didik nanti ke depannya tidak kaget. Sehingga kalau mereka hidup di masyarakat, mereka bisa menerapkan saling menghargai itu, mereka akan menjadi akan terasa indah lah dalam hidupnya. Mungkin itu yang saya tekankan. Biasa sekali. Jadi area yang ingin dikembangkan oleh Pak Ali ini ingin nantinya itu peserta didik dapat saling menghargai dalam lingkungan manapun ya, di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Dari materi area pengembangan yang sudah Pak Ali jelaskan tadi, khususnya nanti kan akan Pak Ali praktekkan di kelas 5. Nah, tentunya karakteristik peserta didik di kelas 5 itu kan beragam. Tentu dalam menyikapi karakteristik yang beragam itu, Pak Ali memerlukan strategi agar tujuan dari Pak Ali ini bisa tercapai dalam belajarnya. Nah, strategi yang digunakan itu apa saja Pak Ali? Adapun strategi yang saya terapkan nanti, siswa di kelas 5 itu memiliki 28 peserta didik, ada 28 peserta didik. Nanti di dalam proses pembelajaran akan saya kelompokkan berdasarkan minat mereka di dalam pembelajaran. Ya. Istilahnya kalau dalam bahasa sekarang itu diferensiasi proses. Saya akan menerapkan diferensiasi proses, di mana nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik akan berkelompok sesuai dengan minat belajarnya, sehingga mereka akan lebih antusias, lebih bersemangat di dalam proses pembelajaran. Selain itu, di dalam proses pembelajaran menggunakan diferensiasi proses, saya juga menggunakan pendekatan PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana nanti peserta didik membuat project-project atau hasil belajarnya itu berupa apa yang mereka minati. Jadi semuanya tidak sama, satu kelompok ini dengan yang lain tentu akan berbeda, karena minat peserta didik pasti berbeda ketika dalam proses pembelajaran. Gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan di sini, nantinya Pak Ali akan melaksanakan strateginya itu secara dengan pembelajaran diferensiasi, tapi disesuaikan dengan minat peserta didik. Nah, setelah itu, setelah dikelompokkan sesuai dengan minatnya, baru Pak Ali melakukan pendekatan project based learning. Jadi hasilnya nanti berupa produk, ya, di mana setiap kelompok itu produknya berbeda-beda sesuai dengan minat dari peserta didiknya masing-masing. Terima kasih Pak Ali. Semoga strategi yang Pak Ali gunakan ini tadi bisa berjalan dengan lancar, jadi tujuan pembelajaran juga bisa tercapai oleh peserta didik. Baik, saya kira cukup itu saja Pak Ali untuk coaching pra-observasi supervisi akademik. Semoga besok Pak Ali bisa lebih semangat sehingga proses ketika nanti melaksanakan pembelajaran bisa lebih lancar. Oke, siap. Terima kasih Bu Ririn karena sudah mau melakukan atau melaksanakan supervisi akademik ini, sehingga kekurangan-kekurangan saya nanti bisa saya perbaiki lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, ini luar biasa. Oke, hari ini semuanya sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah siap semuanya ya? Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, coba kalian berdiri dulu. Bisa berdiri. Kita melakukan ice breaking sebentar. Rasid, berdiri, ya. Yuk, lihat ke depan. Ada yang ke depan semuanya. Siap. Ikuti apa yang Pak Ali katakan. Ya. Ikuti apa yang Pak Ali katakan. Ya, bukan yang Pak Ali lakukan. Siap ya. Yuk, coba. Telinga.
hidung, mata, hidung, telinga, mata, hidung, telinga. Ini tujuannya untuk melatih konsentrasi kalian. Apakah kalian sudah konsentrasi atau belum? Ya, kalau kalian bisa mencerna, oh yang paling berkatakan berarti yang paling lama tidak bisa diikuti. Berarti kalian sudah termasuk konsentrasi. Coba sekali lagi, yuk. Kepala, telinga, mata, telinga, hidung, mata, mulut, mata, hidung, mulut, mata, hidung. Kumpul, belum konsentrasi. Yo. Hidung, mulut, mata, hidung, mulut, telinga, hidung, telinga, mulut. Nah, sip, bagus, oke. Akhirnya kalian sudah bisa konsentrasi. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pada materi bab 3. Ya, sudah tahu materi hari ini tentang apa? Biasakan perilaku terpuji. Nah, membiasakan perilaku terpuji, ya, atau yang disebut sebagai perilaku anak soleh. Anak yang baik, anak soleh itu anak yang baik. Terus anak soleh itu anak yang apa lagi? Sopan. Sopan. Terus apa lagi? Soleh. Solehah itu untuk perempuan. Yo. Sopan, baik. Terus apa Lukman? Menghargai. Santun. Nah, bisa menghargai temannya. Kemudian apa lagi? Tidak membeda-bedakan untuk mencari teman. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh dari perilaku terpuji atau anak yang soleh. Ya. Untuk pada kelas 5 ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Yang pertama yaitu saling menghargai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita harus meyakini bahwa hidup saling menghargai sesama itu adalah hidup yang indah, ya, hidup yang damai. Ya, kita harus meyakini kalau kita bisa toleransi, bisa saling menghargai dengan temannya, maka hidup kita akan terasa indah, ya, akan terasa bahagia. Karena apa? Kita tidak memiliki beban. Ya, saling menghargai, tidak ada yang kita musuhi, tidak ada yang kita benci. Jadi semuanya akan merasa berteman. Kalau sudah semuanya merasa berteman, maka hidup kita enteng. Ya, tidak ada beban, tidak ada masalah, akan indah, akan bahagia. Itu tujuan yang pertama. Entah itu nanti kalian di lingkungan masyarakat, di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, kalau bisa menerapkan hidup saling menghargai, maka hidup kalian akan indah, akan bahagia. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa meyakini bahwa tugas utama sebagai manusia, ya, Allah ciptakan kalian di muka bumi ini seperti apa. Ya, itu tujuan yang pertama. Ya, kalian di bumi itu untuk apa sih? Yang pertama nanti kalian jelaskan. Yang pertama itu ada sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin di muka bumi. Ya, yang namanya pemimpin itu tidak boleh saling mendolimi, saling menyalahkan. Ya, harus menjaga lingkungan dengan baik. Itu bukti khalifah. Ya, kalau seorang pemimpin pasti inginnya yang terbaik. Ya, contoh ada lingkungan yang kotor, caranya pemimpin seperti apa biar lingkungan itu bersih? Ya, dibersihkan. Ya, melestarikan, menjaga lingkungan itu tugas khalifah. Ya, menjaga hidup kerukunan itu juga sebagai tugas khalifah.
itu adalah materi yang akan kita pelajari di hari ini. Ya, coba kalian buka di materi bab 3 tentang hidup saling menghargai. Nanti Pak Ali tunjukkan bagaimana sih hidup saling menghargai. Ya. Coba. Sudah ketemu saling menghargai? Nah. Kalau sudah, yuk kalian pahami dulu apa sih saling menghargai itu. Nah, kalau sudah bisa memahami, nanti kalian akan berkelompok sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya, kelompoknya nanti dirubah lagi sesuai, ya, harus sesuai. Oh, saya pengennya seperti ini, seperti ini. Coba dipahami dulu. Nanti Pak Ali kelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing yang pas seperti apa. Terus dia mau nanya, pacaran orang, Pak, ini praset ya, raset habis sakit, ya, langsung habis. Nah, dipahami, dibaca. Nah, yang merasa penting coba di garis bawahi. Dan nanti ketika kamu pengen belajar lagi, pasti tertarik. Ya apa sih yang tak garis bawahi? Maksudnya apa? Pasti akan tertarik seperti itu. Ya kalau polos, tidak ada kelihatan pasti masih males. Tapi kalau ada sesuatu, entah itu warna, entah itu coret-coretan sedikit, pasti kalian akan penasaran. Dia yang tak coret ini apa sih? Maksudnya pasti akan tertarik. Seperti halnya kalau peta konsep, itu juga ada peta konsepnya. Pasti nanti suatu saat kalian akan tertarik. Ya, nanti coba contohkan masing-masing bisa memberikan contoh saling menghargai itu seperti apa. Yang maju ya, presentasikan. Nah, Eza masuk dulu, udah selesai toh Eza toh? Nah, maju di depan, sampaikan apa yang tadi didapat dari film itu. Maju aja bawa kertas. Ada apa, ayo. Kita sebagai individu harus saling menghargai. Ya, sip, bagus. Jadi tepuk tangan. Yang lainnya, Kaisa mau maju Kaisa atau Lukman? Kita lagi, soalnya ini full sampai nanti penilaian. Ya. Nanti ada penilaian, Mari kasih lembar ini, jangan sendiri. Iya, berkelompok. Siap? Kami istirahat. Masih lama. Masih lama. Yuk, sekarang kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, kelima bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nanti. Yuk, kelompok dua, Arjun atau siapa yang mewakili? Kelompok dua, Suka. Selasa. Saling menghargai, artinya saling menghormati dan menganggap penting orang lain dan tidak membeda-bedakan agama dan suku. Ya, sip, bagus. Tepuk tangan. Kelompok berapa ini? Lima, ya. Nah, yuk, lagi. Kelompok dua, tiga, empat. Lukman siap? Yang mana Lukman kau? Ya, Lukman maju. Ya, Alfa.
2. Iya. Beri tepuk tangan untuk Rifki. Simpulannya saling toleransi dan tidak membedakan teman. Nah, saling toleransi tidak Tepuk tangan beri Yopi. Tempatnya di mana tidak membeda-bedakan teman tadi dalam video ini apa? Yang mana? Menolong. Video lengkap sudah. Ada 4 cowok, 1 Cewek. itu juga tidak membeda-bedakan bahwa semuanya berteman. Entah itu ceweknya cuma 1 ya tetap dihargai. Ya. Misalkan Ada 4 cowok. cowok Polis. ya tetap menghargai temannya. Ya. Misalkan cowok. Tidak saling mengejek, tidak saling menghina. Yang perempuan tidak merasa dibully ataupun dihina oleh yang 4 cowok. Ya. Semuanya bermain akrab, bagus. Itu yang paling dapatkan dari video ini. Ya, kemudian walaupun yang cewek itu mengalami kesulitan, kesusahan, sampai kelaparan tadi, yang berempat ini bukan meninggalkan, tapi malah menolong. Padahal berbeda sendiri loh, cewek sendiri loh. Kalau kalian pasti tinggal dari, ya. Kalau ini enggak, ya, dia menolong, walaupun dia berbeda jenis kelaminnya, tapi tetap menolong. Kalau dia adalah temannya. Ya. Paham ya? Yuk. Ini yang terakhir sebelum materi Pak ditutup. Ini ada LKPD dan juga refleksi. Refleksi isikan, tuliskan materi. Apa yang kalian dapat setelah pelajaran hari ini? Ya, entah itu saling menghargai, entah itu saling menolong. Apa yang kalian dapat? Ya, Pak, yang saya pahami cuma ini dok, tidak masalah. Ya, setiap orang berbeda. Yang dipahami setiap orang berbeda. Aku cuma dapat ini dok, Pak, filmnya apik, tidak masalah. Oh, saya dapat dari membacanya tadi, Pak, tidak apa-apa. Ya, karena semuanya berbeda. Yang diserap oleh setiap orang itu berbeda. Paham? Siapa? Tak kelompok saya. Soalnya ini tadi dua ya, dua ditulis setiap yang kalian dapat tadi apa? Yang paling rokok. Pak paling rokok. Enggak. Yuk, selesai sudah. Tuliskan refleksi. Nah, refleksi pesanan diri, semangat dan konsentrasi ya, bagus. Pembelajaran menarik ya, sip. Ya, yuk, yang lainnya. Yuk, selesai. Ya, selesai. Dikumpulkan. Sudah terus. Soal 2, Pak. Ya, sebentar dari sini. Sudah selesai.
refleksi dari teman kalian. Ya, yang pertama, apakah pemilihan media pembelajaran relevan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Tujuannya tadi apa? Nah, meyakini bahwa saling menghargai itu akan menjadi hidup lebih indah, lebih bahagia, lebih baik lagi ya. Tadi udah paling contohkan di dalam video. Itu berarti relevan enggak dengan tujuannya? Nah, relevan ya, sip. Yang kedua, apakah model pembelajaran yang digunakan mampu mencapai tujuan? Dari apa yang kalian contohkan, kalian bisa memahami enggak? Bisa ya? Nah, bisa, sip. Yang ketiga, apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan kompetensi sikap spiritual? Nah, setelah pelajaran ini selesai, kalian punya bayangan enggak? Oh, berarti nanti saya harus saling menghargai, saling membantu. Ada seperti itu enggak? Setelah pelajaran, oh nanti tak bantu kotor, tak nyiwangi kotor, tak saling menghargai, guys. Ada enggak setelah pelajaran? Ada ya. Nah, sudah. Itu merupakan refleksi pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada siang hari ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Ali Anwar, di mana pada kesempatan sebelumnya beliau sudah melaksanakan supervisi akademik dan saya juga sudah melaksanakan observasi pada pembelajaran beliau. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik pasca observasi. Baik, selamat siang Pak Ali. Ya, saya dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sih. Baik Pak Ali, untuk hari ini masih berkelanjutan dengan sesi sebelumnya ya Pak Ali. Kalau waktu awal kan kita sudah melaksanakan coaching pra-observasi, lalu selanjutnya observasi pada saat Pak Ali pembelajaran atau seperti akademiknya. Lalu yang ketiga ini saya akan melakukan kegiatan coaching pra-observasi setelah pasca observasi setelah pembelajaran. Sebelumnya Pak Ali, saya ingin mengetahui bagaimana ini perasaan Pak Ali setelah melaksanakan pembelajaran kemarin. Ya, terima kasih Bu Ririn untuk waktunya dalam proses pembelajaran yang kemarin. Berhubung Bu Ririn sebelum kita melaksanakan observasi di dalam kelas, beliau sudah mengasih rambu-rambu bahwa akan mau melaksanakan observasi di dalam kelas waktu saya pembelajaran. Itu saya sudah menyiapkan ya memang perasaan saya bangga, senang, sangat senang. Karena apa, nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran ada kekurangan apapun, nanti saya bisa melakukan perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bu Ririn karena sudah bersedia melaksanakan observasi ketika saya proses pembelajaran di kelas ini. Baik, terima kasih Pak Ali sudah senang hati ketika saya melaksanakan observasi pada saat pembelajaran Pak Ali. Setelah pembelajarannya sudah selesai itu, adakah perasaan lega atau gimana yang Pak Ali rasakan? Ya, tentunya sangat lega, karena proses observasi di dalam kelas sudah selesai, proses pembelajaran sudah selesai, tinggal nanti saya merefleksikan peran apa yang saja yang saya alami ketika dalam proses pembelajaran,
dan kendala-kendala apa yang ada di dalam proses pembelajaran juga, insya Allah untuk kedepannya akan saya perbaiki guna untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Ali. Selanjutnya, waktu Pak Ali melaksanakan pembelajaran, tentunya ini kan karena diobservasi, Ya. pasti di dalam kelas ada seorang observer yang mengamati ya sebagai supervisor di situ. Nah, bagaimana Pak Ali, perasaan Pak Ali saat melaksanakan pembelajaran tapi sedang diamati juga itu di belakang ada seorang pengamat yang mengamati jalannya pembelajarannya Pak Ali? Ya, tentunya itu berbeda dengan proses pembelajaran yang seperti biasanya ya kan. Karena biasanya tidak ada observer, ini kok tiba-tiba ada observer, biasa otomatis menyiapkan sedemikian rupa supaya proses pembelajaran saya itu dapat berjalan dengan baik. Jadi memang benar-benar dipersiapkan ya ibaratnya pembelajaran. Lalu mungkin Pak Ali bisa menceritakan sedikit sekilas ya kemarin itu jalannya pembelajarannya Pak Ali di kelas 5 ya? Iya, Di kelas 5 itu seperti apa? Mungkin diceritakan apa pembelajarannya? Bisa. Proses pembelajaran yang kemarin yang saya laksanakan di kelas 5 kemarin kan saya menggunakan diferensiasi proses itu mengelompokkan sebagian siswa itu saya kelompokkan berdasarkan minat mereka ya. Jadi bukan asal saya kelompokkan, tidak berdasarkan minat. Oh, saya sukanya seperti ini membaca, akhirnya saya kelompokkan jadi satu. Oh, saya sukanya membuat kuis, sudah saya kelompokkan jadi satu. Itu proses pembelajaran. Kemudian ada sebagian siswa karena kemarin ada yang nggak masuk di pembelajaran sebelumnya, otomatis di waktu saya memberikan pembelajaran itu mereka ada sebagian siswa yang Pak, tiba-tiba pembelajarannya seperti ini. Nah, otomatis dalam situasi seperti itu seorang guru kan harus mengambil sikap. Seperti apa sih nanti kalau ini tidak saya tangani secara langsung, otomatis nanti akan mengganggu proses pembelajaran. Ya udah saya kelompokkan menjadi siswa yang dia sebelumnya dia itu seperti apa. Akan saya kelompokkan dari satu. Kemudian yang kedua di kelas 5A itu proyek itu kan kurang bagus. Istilahnya kalau kita sorotkan di layar itu tampilannya tidak cukup cerah. Jadi anak-anak kurang bisa mencerna apa yang ada di dalam video pembelajaran. Itu proses pembelajaran sekilas tentang proses pembelajaran saya. Memang kalau sekilas kemarin saya melihat itu pembelajarannya Pak Ali itu memang sudah melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi ya Pak ya. Itu secara proses dengan berdasarkan gaya belajarnya siswa. Terus selain itu juga kemarin saya melihat itu Pak Ali pembelajarannya juga melalui pendekatan project based learning. Kira-kira menurut Pak Ali apakah pada pembelajaran project based learning ini apakah sintak-sintak yang dari langkah-langkah itu sudah terlampaui dilaksanakan atau belum? Ada sebagian yang belum terlaksanakan karena saya melihat kondisi realnya seperti ini. Karena saya berubah pikiran bagaimana saya bisa memfokuskan peserta didik ke dalam pembelajaran. Kalau kita fokus pada sintak dalam proses pembelajarannya, tapi tidak melihat kondisi real di dalam pembelajaran itu sendiri, nanti tujuan pembelajaran akan berkendara. Jadi setelah saya melihat kondisi seperti itu, kemudian saya berubah pikiran. Kalau ini saya lanjutkan, nanti mereka tidak mendapatkan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, akhirnya dengan begitu saya langsung membuat pembelajaran ya dengan diferensiasi proses, tapi pendekatan bukan project based learning. Saya membuat yang ada permasalahan di problem based learning itu, pembelajaran yang ada permasalahan di dalam masyarakat seperti apa, kemudian peserta didik saya suruh mengungkapkan, ya didiskusikan bareng-bareng. Nah, di situ nanti peserta didik dapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oh, saya punya kasus seperti ini di masyarakat, coba kita cari solusi bareng-bareng. Jadi yang waktu pembelajaran kemarin
ada beberapa kendala ya Pak. Iya. Bisa dibilang kendala ya, karena mengingat secara teknis juga tadi disampaikan proyektornya juga kurang jelas. Secara keadaan siswa situasinya juga aksesnya ada sedikit hambatan. Dari kendala dan hambatan yang sudah Pak Lis sampaikan ini tadi, kira-kira jika dihitung skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang sudah Pak Ali laksanakan ini pada skala berapa? Kalau dalam proses pembelajarannya itu sekitar antara 7 sampai 8 proses pembelajaran, karena saya melihat kondisi siswa tadi kan seperti itu, ada sebagian siswa yang tidak masuk, kemudian masuk kan otomatis saya harus merubah pola ataupun strategi yang saya lakukan pada saat itu. Nah, itu dalam proses pembelajarannya. Tapi kalau hasilnya dari hasil pembelajaran itu antara 8 sampai 9 lah. Karena siswa itu dapat mandiri, bekerja kelompok juga bisa dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu. Jadi untuk secara keseluruhan ujian pembelajaran yang Pak Ali rancang sebelumnya itu berarti sudah tercapai dengan maksimal. Lalu dari yang sudah Pak Ali sampaikan tadi, dari mulai pembelajaran, terus hambatan dan kendala, rencana tindak lanjutnya Pak Ali dalam pembelajaran selanjutnya itu seperti apa? Seperti yang saya tadi bilang dari awal waktu pasca disertasi, ini kan tujuannya untuk memperbaiki barangkali dalam proses pembelajaran ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang pas, sehingga dalam pembelajaran selanjutnya itu dapat memperbaiki kekurangan itu. Nah, dalam untuk melakukan perbaikan di pembelajaran selanjutnya, saya akan benar-benar menyiapkan. Saya tidak hanya fokus pada proses pembelajarannya itu, saya harus benar-benar menyiapkan media-media yang sekiranya peserta didik butuhkan. Kalau kita fokus kepada proses, tapi media tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin, otomatis ya tetap tidak akan tercapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Jadi sebelum saya melaksanakan diferensiasi proses, saya harus melakukan diferensiasi konten dulu. Sehingga saya bisa melihat, oh ini anak ini membutuhkan media seperti ini, saya harus benar-benar menyiapkan. Kalau seorang guru tidak menyiapkan, otomatis di dalam proses pembelajarannya pasti terkendala. Oh, anak ini butuhnya seperti ini membaca. Oh, tidak ada buku bacaannya ya. Oh, anak ini senangnya video pembelajaran. Oh, tidak ada videonya ya. Otomatis kan anak-anak tidak, walaupun minatnya seperti itu, tapi media tidak disiapkan dengan baik, otomatis ujian pembelajaran pun tidak akan tercapai dengan maksimal. Mungkin nanti ke depannya saya akan melaksanakan diferensiasi project dulu. Jadi memang dibutuhkan keterkaitan ya Pak ya, dari mulai diferensiasi kontennya dulu. Jadi dulu juga harus mempersiapkan media. Selain materi juga media juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta. Baik Pak Ali, semoga nanti tindak lanjut dan rencana yang disampaikan Pak Ali ini bisa Pak Ali terapkan pada pembelajaran sebelumnya, sehingga tujuan pembelajaran Pak Ali nanti dapat tercapai bersama. Baik, itu saja Pak Ali untuk sesi kegiatan coaching supervisi akademik pasca observasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.